aku kayak ayo kita aja lah atau kita pulang ke Palembang. Kayak nggak nyambung banget. Ini kan kasus pencurian, bukan kasus berantemnya rumah tangga atau KDRT atau gimana. Kayak kenapa kejelekan orang tua itu dijadikan barang bukti? Kalau seandainya mungkin nggak dilakukan di muka umum. Tapi kan ada beberapa yang tidak disimpan, tidak direkam. Itu kayak mana pembuktiannya? Kalau dari keluhan, misalkan kasus bullying, kekerasan semuanya, ini terus korban bicara kesakitan, terus lapor ke orang tuanya berusaha cari, terus dibilang oh nggak bisa. Terus gimana cara buktinya? Halo, selamat bergabung. Ini selamat malam. Saat ini saya lagi ada di Hotel Balikpapan. Dari anak yang 2 tahun yang ada di dalam konten saya sebelumnya. Ini kita buat santai aja, ngobrol-ngobrol gitu. Ibarat kata, anggap aja tempat curhat ya. Iya kan? Luapan emosi, yang penting biarin aja apa yang mau diinikan, sampaikan apa, nggak apa-apa, yang penting apa ya, kita sama-sama mengungkapkan apa yang terjadi sebetulnya, ya, gitu aja, ya kan? Awalnya kayak gimana perasaannya? Perasaannya sekarang atau gimana, Bu? Perasaannya untuk saat ini gimana? Saat ini sih kayak masih, kalau masih bilang masih pusing ya, masih kepikiran, stres ya, Bu. Sedih juga ya pastilah, Bu. Sedih pastilah ya. Tapi emosinya aku itu susah dikendalikan. Nah itu dia, ya wajar ya, mungkin emosi itu boleh, tapi dari sini mungkin kita bisa belajar lebih apa ya, mengontrol dan lebih menata, karena kadangkala mungkin emosi tertentu justru malah membawa kita ini malah ke tempat yang kayak seperti terperosok gitu ya. Iya. Gitu. Mungkin ada bagusnya, ada baiknya kita mulai belajar emosi dan menempatkan emosi itu harus tahu tempat-tempatnya gitu loh. Nah tapi terkait dengan kasusnya ini ya, si adik ini gimana awalnya itu? Awal mula kronologinya itu. Awal-awal apa yang ini poin-poin pentingnya aja sih? Itu kan awalnya tuh 21 September 2024 itu pertama kali anak saya mengeluh sakit. Lalu sakit ya? Iya, itu pun sudah diambil sama Pak D naik motor. Dibalikinnya tuh sore jam 3-an, Bu. Itu pertama diambilnya kali. Jam berapa? Jam 1-an, Bu. Jam 1-an dibalikinnya jam 3-an. Nah, itu pertama kali anak saya mengeluh sakit, posisi suami saya masih kerja. Aku sempet lah kayak nelpon suami atau menghubungin suami gitu, bilang kalau ini kakak nih sakit pipisnya. Ya karena saya sama suami kan orangnya mikirnya positif-positif aja kan, mungkin karena sakit pempes, adaptasi kan, karena merek pempesnya ganti-ganti gitu kan. Karena ganti-ganti mungkin nggak cocok ya, atau alergi atau apa ya. Aku sempat buka pempesnya nggak ada apa-apa kan, cuma memang merah-merah aja. Itu kayak buat penyesalan kenapa nggak kami langsung periksa. Ya kan waktu itu mungkin sebagai orang awam kan nggak ini ya, nggak tahu, nggak mikir lah ya. Nggak mikir sampai ke situ lah ya. Tapi penyesalannya gitu, Bu. Biar kalau misalkan saya langsung periksa, saya langsung ini mungkin nggak bakal blunder kayak gini dari kemana-mana gini kan kasusnya. Blundernya kayak gimana? Kan saya laporin si Pak Dekos ini, malah suami saya yang ditangkap. Nah itu dia, saya bingungnya ini kenapa kok dari kasus yang dibilangnya Pak D kok bisa jadinya malah jadi papanya ini yang ditersangkakan, ini gimana nih? Nggak tahu juga, Bu, itu. Kenapa kok bisa sampai terbentuknya kok sampai papanya ini yang masuk gitu loh, yang ditersangkakan, dipenjarain gitu loh. Itu dengan bukti yang mereka bukti apa? Anggap benar. Apa itu buktinya? Dia bilangnya sih dari chatan WA. Kayak
obrolan kami gitu dijadikan barang bukti. Obrolan seperti apa yang dijadikan barang bukti? Ngebahas tentang si Pak D. Kan wajar aja kita bahas tentang Pak D. Kan kita lagi mencari informasi tentang si Pak D ini kan. Dan salahnya juga kan kayak aku tuh orangnya ngomongin masih agak-agak sabar. Jadi kayak aku disuruh riset lagi kan, kayak mikir-mikirnya itu kan, jadi kayak mulai lagi. Kenapa maksud aku tuh kejelekan kami sebagai orang tua itu dijadikan barang bukti? Kenapa polisi itu tidak Kejelekan fokus? apa? Kejelekan apa? Kayak kegagalan kami sebagai orang tua itu dijadikan barang bukti sama mereka, Bu. Kayak obrolan kami di WA dijadikan barang bukti. Histori tontonan di handphone dijadikan barang bukti. Kalau boleh tahu nih, chat WA apa nih? Sama histori apa nih? Bisa nggak yang diceritakan gitu? Kalau yang dipermasalahkan kemarin tuh kayak suami tuh bilangnya tuh dokter sebut nama Pak D gitu kan. Doktrin Si ini sebut nama untuk Pak D. sebut nama Pak D. Itu kenapa kok bisa sampai terjadi obrolan itu kayak gimana sih? Gak tahu suami tuh ngapain juga ngomong kayak gitu, saya nggak tahu juga kan, karena dia tuh kan dia yang ngomong, Bu, bukan Kalau saya. tadi kan sudah sempat ke rutan kan, Iya. ketemu sama ini suami, karena kata suami kan biar si anak ini mau ngomong karena awal-awal katanya nggak mau ngomong. Kenapa nggak mau ngomong? Kenapa diam atau gimana? Trauma ya? Takut mungkin dia, Bu. Awal-awal nggak mau ngomong sampai berapa lama? Lumayan lama juga, Bu. Yang dari awalnya dia suka makan pisang, jadi dia nggak suka makan pisang, itu juga udah. Jadi sekarang yang dulunya tuh suka makan pisang, sekarang jadi nggak suka dia? Nggak suka. Dia nggak suka yang berbentuk panjang-panjang gitu. Tapi kalau mungkin pisangnya dipotong, mungkin dia masih mau. Masih mau. Dia kayak jadi masih ada traumanya lah ya. Masih dia juga nggak mau disebokin. Dia nggak mau kayak hal sama aku aja gitu. Kalau ditanya pun kalau sama cowok juga di depan cowok nggak mau jawab ya? Nggak mau. Kalau depan cewek baru mau ya? Mau. Kakak siapa nak yang buat kakak sakit? Nak? Siapa yang buat? Siapa yang buat sayang? Pak D. Siapa? Apa yang dipegangnya? Apa yang dipegang sama Pak D sayang? Apa nak yang dipegangnya nak? Mana sayang? Orang anak kecil itu mana bisa didoktrin, Bu? Kayak capek gimana ya, kita tuh ngomong, kita kan datang sebagai orang tua udah bawa hasil visum minta keadilan, malah kami yang dicurigai, malah kami yang dijadikan penjahat. Terus dengarnya katanya minta barang bukti apa lagi gitu dari pihak polisi tuh minta barang bukti tuh kayak CCTV, saksi-saksi. Maksudnya dari pihak kepolisian meminta bukti dari pelapor mengenai CCTV sama saksi mata ya. Iya. Bukannya itu tugas polisi ya? Ya makanya itu, Bu, makanya di dalam bahasan itu juga di chat WA yang dijadikan bukti itu kan katanya ada obrolan kami lah. Gimana caranya kita bisa buat si Pak D ini kan. Ini setting kan cuma aku bisa baca ini. Nah, ini menurut kalian ini kalau ada CCTV atau apa itu tugas siapa ya? Tugas siapa ya? Ini aku bingung nih. Ini kalau menurut kita ini kan kita ini lapor kan harusnya dari pihak kepolisian yang harusnya menggali lebih dalam lagi dan mencari bukti-bukti terkait kan ya. Aku tuh kenapa nggak fokus tuh dari awal tuh gitu, Bu, mencari gitu kan. Mencari bukti-bukti dari adanya laporan ini, bagaimana laporan ini bisa terjadi kan dirunut kan. Iya. Kronologi enggak dilakukan itu. Saya nggak tahu, Bu. Saya juga nggak, kan karena saya nggak ada di lokasi lagi kan saya sudah pindah, jadi nggak tahu polisi datang ke rumah Pak D itu ngapain aja gitu, gimana kan. Saya nggak tahu, Bu. Kan sebenarnya banyak tuh kan kejanggalan si Pak D itu kan, Pak D itu sempat bilang di BAP polisi itu bilang si ini main di mobil kena persneling. Main di mobil kena persneling, kena persnelingnya mobilnya di Pak D itu katanya. Jangan sini, sana. Jangan. Ya.
Nah itu, nah ini tapi terus polisi percaya? Nggak tahu Bu. Masa kan tiba-tiba kan setelah suami ditetapkan tersangka, polisi bilangnya si Pak D ini bersih, tidak ada bukti, kan aneh jadinya akunya. Nah iya, ini Aku ada yang tanya ini, CCTV biasanya minta izin ke kepolisian bukan ya, Cek? Nah ini dia, polisinya minta pelapor untuk mencari ada nggak CCTV, saksi mata. Nah, Itulah yang kami bahas di WA juga, gimana caranya. Malah kayak jaksa kemarin kayak menekankan terus kan obrolan-obrolan di WA tuh kan. Jadi kayak dari histori percakapan, histori tontonan, dipermasalahin kayak itu. Kayak nggak nyambung banget. Ini kan kasus pencabulan, bukan kasus berantemnya rumah tangga atau KDRT atau gimana. Kayak kenapa kejelekan orang tua itu dijadikan barang bukti? Gak mungkin kan kita nggak berantem Bu sama suami saling menyalahkan, karena kita kan gagal gitu kan, atau kan saling merasa gagal gitu kan. Jadi ibarat kata jadinya konflik rumah tangga kan tersulut karena mungkin perbedaan pendapat ini kenapa harus begini ini. Oke. Terus akhirnya banyak sih Bu sebenarnya, dari si Pak D juga sempat mengancam kan. Mengancam? Bilangnya gini Bu, datang ke tempat kami. Jangan macam-macam sama saya. Saya ini orang Balikpapan asli. Kalian itu cuma pendatang. Banyak keluarga saya di sini. Saya bakal laporin kalian. Mau koordinasi sama Pak RT gitu. Oh, ya nggak apa-apa. Ya. Saya udah bilang ke polisi, tapi polisinya bilang ini manusiawi Bu. Ya, nggak apa-apa, manusiawi. Kita juga sempat Bu diikutin sama orang tidak dikenal selama 2 hari. Oh iya kan? Iya, itu pun kita tuh Bu, kita jalan diikutin. Dia sampai kami depan kosan yang pertama sesudah pindah dari rumah Pak D itu kan, orang itu sampai foto-foto buat video kan pakai HP-nya. Kita udah bilang ke polisi, Bu, ini ada yang ngikutin kami. Malah disitu bilangnya hindarin aja Bu. Aku nggak habis pikir itu gimana cara ngindarinnya, sedangkan kan mereka yang ngikutin kami. Kayak aku tuh pengennya tuh dapat perlindungan atau gimana kan, karena merasa nggak ada perlindungan, kayak udahlah kita ngalah aja, kita pindah lagi kosan untuk kedua kalinya, cari yang di dalam gang sempit lah Bu, supaya nggak diikutin, supaya masuk lagi ke gang gitu kan ya. Sampai ke itu. Apakah sudah sidang ya? Ini lagi proses sidang, bantu doa besok sidangnya bisa di live kan, karena media bisa meliput ya. Sidang sebelumnya kemarin media datang meliput nggak? Kalau kemarin kulihat wartawan masuk semua sih. Masuk semua ya. Iya. Berarti kan tapi orang biasa nggak bisa karena sidang tertutup. Sidang tertutup memang. Tapi kalau untuk media bisa ya. Media kayaknya bisa aja kan katanya. Soalnya kemarin juga kulihat wartawan rame juga. Rame ya kemarin ya. Oh, jadi sidangnya besok ya. Jadi buat kalian yang ingin membantu saya ini dituntaskan, kalau buat kalian semua yang ingin keadilan ditegakkan nih di sini ini saya ingin berbicara bahwa untuk menegakkan kebenaran, untuk menegakkan keadilan, untuk meluruskan yang agak mencang-mencang itu butuh effort yang enggak sedikit. Nah, kalau sekarang seandainya kalau seluruhnya itu sepakat bergandengan tangan memerangi ketidakadilan, memerangi tindakan-tindakan yang seperti ini, seharusnya bisa lah ya dikalahkan ya, harusnya ya gitu loh. Cuman nah entah jadi bagaimana terhadap kasus-kasus yang ada ini, kita mengambil bagian untuk bisa kasus ini selesai dengan sebaik-baiknya. Karena di sini perlu the power of miracle ya, Tuhan. Selain Tuhan juga ada netizen, percaya aja sama Tuhan. Kalau saya ya, kita nggak usah andalin semisal kata orang bilang, oh kalau mau tuntas, kalau mau viral, ini ke Hotman Paris nih, semisal ya, ini harus ke ini nih, oh harus ke ini. Percaya aja sama Tuhan. Kalau sekarang kalau memang ada jalannya, pasti akan ketemu jalannya. Aku sudah menyerahkan ini, mau si Pak D itu ketangkap atau enggak terserah Bu.
karena aku udah menyerahkan ke pengadilan akhirat. Aku setiap malam berdoa, aku bacain Al-Jabar, aku sebutin nama mereka orang-orang yang zalim satu persatu, aku sebutin setiap malam, aku doain kan. Karena kayak udah ngerasa udah nggak adil dari awal, Bu. Jadi kayak aku pun sekarang ini kayak fokusnya itu supaya suami itu bebas, karena memang bukan dia pelakunya. Kayak kasihan aja sih, Bu. Karena saya juga bersalah juga kan, kayak aku terlalu menyalahkan suami, menekan-nekan suami gitu kan. Dia nggak salah, kenapa harus dia yang dihukum, kenapa harus dia yang dikurung, dan dia juga yang diberitakan sebagai tersangka. Orang dianya aja sayang itu sama anaknya, kenapa dia sampai dijadikan tersangka. Yang rawat malah papanya ya, sama ini anak ini deketnya sama papanya malah ya. Nyari bapaknya terus, Bu. Kayak, mana papi, mami? Kenapa papi tidak pulang-pulang, mami? Papi makan apa, mami? Karena kan dia biasanya makan makan berdua sama papanya ya. Papinya. Anaknya kenapa, Bu? Maaf nanya, anaknya dicabulin bapak kosnya usia 2 tahun ya. Tolong lihat di konten saya. Jadi ini anaknya dicabulin oleh bapak kosnya, bukan bapaknya loh ya, tapi bapak kos ya. Tapi malah bapaknya ini yang sekarang dituduh dan sedang dipenjara. Besok akan ada sidang ya, sidang yang ketiga ya. Besok sidang yang ketiga untuk kasus bapaknya yang ditersangkakan ini, yang dimana dari beberapa faktor-faktor terjadi kejanggalan-kejanggalan, di mana dalam BAP tadi disebut bahwa Pak D menyatakan bahwa anak ini kena itu bagian intimnya itu kena persneling mobil lah. Itu kan nggak mungkin, padahal kan sudah ada hasil visum bahwa anak ini selaput darahnya udah robek, mengalami 4 luka robek. 4 luka robek, dan semua 4 luka robek itu ada tenggat waktunya itu disesuaikan, itu benar dengan waktu saat-saat di mana anak ini lagi keluar dengan ambil si Pak D itu. Tapi si Pak D tidak mengakui di hadapan polisi kalau dia suka mengambil anak saya. Padahal dalam 1 minggu itu bisa 3 kali si Pak D sama keluarga itu ngambil anak saya, tapi mereka nggak mau ngaku, Bu. Dan warga sana pun bungkam, Bu, nggak ada yang mau bersuara. Mereka kayak ambil aman aja gitu, nggak mau terlibat. Nah ini makanya aku kayak berdoa kayak orang-orang zalim begitu, kata aku, buatlah mereka takut sama akhirat, biar mereka tahu apa yang sedang mereka lakukan gitu, Bu. Ini juga yang banyak saya alami, kejadian beberapa waktu yang lalu seperti di Banyuwangi, di ND, semuanya sama. Jadi warga sekitar memilih untuk pilih aman. Iya, bungkam mereka. Bungkam, saya nggak ikut-ikut, ya sudah, bukan urusan saya. Lah, inilah yang menciptakan bahwa kalau bilang berantas kejahatan, gimana mau berantas kejahatan? Sementara kalau kebanyakan orang pilih egois, pilih aman dan tutup mata serta tutup mulut. Nah, ini ya, ini miris banget sebetulnya ya. Miris banget dengan kejadian seperti ini. Nah, saya harap dari kejadian ini bisa kita luruskan gitu loh, ya kan? Karena di sini kita bukan membicarakan merendahkan ataupun menjatuhkan, tapi apa yang terjadi kita luruskan. Kalau kita bicara mengenai bahwa Pak D ini seseorang yang salah, toh sudah kos lama ya, di Pak D ini udah berapa lama? Udah lebih dari 2 tahun lah. 2 tahun. Jadi, tapi kejadiannya pas tahun yang kedua itu ya. Iya. Yang tahun pertama nggak ada kan ya, nggak ada kan, aman-aman kan ya. Tahun kedua aja baru kejadian. Jadi mungkin kalau dibilang, kalau tadi saya bicara dengan suami waktu di rutan, ya mungkin kejadian pada waktu itu kan katanya papanya pernah antar si ke tempat Pak D waktu itu kok sendiri ya. Ditanya di mana budenya, katanya sakit ya. Jadi ya mungkin dari sakit itu lah, cuman kok yang saya nggak habis pikir, kenapa harus anak kecil gitu. Bisa kok ya sewa-sewa di luar, bisa ya. Itu yang bayar bisa kan ya, gitu ya. Yang dia anggap cucu, yang dianggap keluarga, masa kayak tega. Makanya aku waktu kemarin kan buat laporan di Polres, aku masih mikir nggak mungkin. Makanya aku lebih mau memastikan sama penyidiknya, Pak, saya mau tahu kondisi anak saya dulu, baru saya mau buat laporan. Karena kami mesti mikirnya kan,
takut menyakiti juga Bu, karena mereka udah baik, masa kami langsung buat Iya, laporan. jadi kalian pun masih berpikir untuk positif. Dia itu nggak mungkin karena sudah baik sekali, Iya. udah nganggep kayak cucunya, ya kan, Iya. masa mau diinikan ya, nggak nyangka aja Iya, gitu karena toh. kan saya lahirkan anak kedua pun mereka yang ngurusin Bu. Nah, di sini Iya. ini fakta sebenarnya. Ini nggak ada kita saling menjelekkan, kita saling menjatuhkan. Kita faktanya bahwa Iya. memang baik, ya kan? Baik, 1 bulan Baik, Bu, saya ngebantu, maka dimasakin. itulah percaya kayak keluarga sendiri, ya kan? Iya. Udah Anak saya nangis, langsung ditanyain kenapa Cil. Nanti diambil lah sama ibu D-nya atau enggak sama anaknya yang cewek itu. Kalau Pak D-nya, mereka sering ngambil anak saya, tapi mereka tidak mengakui di polisi kalau mereka suka ngambil anak saya. Malah mereka bilangnya kalau suami saya aja yang suka nitipin anak. Kayak aku tuh keselnya tuh dari awal jam mereka udah bohong. Bohong kayak gitu. Kita tuh bohong kecil aja Bu, buat kita kayak gelisah. Apalagi kayak mereka tuh menutupi. Kayak kesel aku tuh. Serahkan pada jalur langit. Iya, makanya. Serahkan pada keadilan Sang Pencipta sama semesta. Kita bicara bahwa di sini ada suatu kejadian mungkin dari kekilafan seorang manusia. Manusia itu wajar kilaf ya. Tetapi bagaimana dari kekilafan itu dengan gentle mengakui, ya kan? Ini malah tidak mengakui, tapi malah jadi blunder. Malah menyerang balik. Sekarang justru ya ini loh ya. Jadi di dalam diri kita itu sebenarnya ada kebaikan dan keburukan, kejahatan. Mana yang kita beri makan lebih banyak. Sekali kita berbohong akan mengakibatkan kebohongan besar yang lainnya. Sekali kita menutupi satu kejahatan kecil, maka akan menimbulkan suatu kejahatan yang lebih besar lagi. Karena dari menutup dari ini akhirnya malah sekarang menimbulkan kejahatan yang lain, yang dimana malah bapaknya yang ditersangkakan, yang dimana anak ini deket banget sama papanya dan anak ini dirawat, dan bapaknya inilah yang berjuang untuk memeriksakan sampai dia izin untuk tidak bekerja, ya kan Mbak Dia? Kalau memang bapaknya ini pelaku pasti akan berusaha menutupi. Iya. Tapi malah bapaknya ini ya sudah, kita laporkan aja, kita periksakan saja biar ketemu pelakunya. Iya Bu. Sekarang pernah Bu, waktu itu kan 1 bulan 11 itu kayak saya nanyakan sama polisi, ini gimana Pak, nggak ada panggilan lagi kah? Nanti kita tunggu dari pihak UPTD. Saya tanya sama pihak UPTD, ini gimana Bu? Nanti tunggu panggilan dari pihak Polda. Saling lempar, saya bingung, makanya saya viralin kasusnya. Kayak aku bilang ke suamiku, gimana kalau kita pulang aja ke Palembang, karena kasusnya nih kayaknya tuh tenggelam aja, nggak diwinin orang, nggak diurusin orang. Aku bilang ajak pulang aja ke Palembang, capek kan aku kan gitu kan. Lagi kayak kita sudah diancam orang. Sabar gitu kan. ya. Tapi kan suamiku yang bilang nggak usah pulang, ngapain nanti. Justru suami yang mempertahankan, yang masih kekuatan, nggak usah pulang, kita harus berjuang. Pasti ketangkep nanti. Kalau yang jahat pasti ketangkep nanti, nggak usah. Ini semangat lah, dia selalu menyemangati. Walaupun suami sudah ditetapkan dari tersangka kemarin pun, aku kayak ayo kita aja lah, atau nggak kita pulang ke Palembang. Dia meluk saya kan, dia bilang enggak apa-apa, ini cuma ujian aja. Tisunya. Ya justru suami yang malah ini berjuang supaya tetap stay, supaya untuk memperjuangkan ini sampai pelakunya tertangkap, tapi malah justru bara itu kena ke suami yang tertuduhnya ya. Iya, salahnya saya juga Bu, kemarin terlalu membenci suami, minta kenapa cerai terus, kayak ya minta cerai terus, kayak ngerasa tuh kami tuh kegagal dari orang tua yang baik, nggak bisa jaga anak. Terus juga suami tuh orangnya tuh lembek lah gitu, dalam hati lembek tuh Bu, dia tuh pendiam, nggak ada emosinya. Aku tuh kan kesel, kayak malu gitu lah Bu. Kenapa suamiku diem aja, dia cuma bisa nangis aja ngeliat anaknya kan gitu kan. Siapa yang nangis? Bapaknya? Bapaknya cuma bisa nangis aja kan, kayak kenapa kamu nggak ada ini kan gitu kan, kayak emosinya gitu kan. Cuman ya, tapi dia ternyata punya cara sendiri lah buat melindungi saya Bu. Kayak dia dianggap polisi otak mesum gara-gara histori
tontonan saya. Tontonannya, tontonan kamu sendiri, tapi tontonanmu tapi malah dituduhkan ke suami, karena di HP suami. Oh, karena itu kamu menontonnya di HP suami. Iya, suaminya kan HP Android, Bu. Kalau HP iPhone kan nggak bisa. Kemarin kan HP saya iPhone 11, nggak bisa nonton. Kalau di iPhone itu, kalau buka internet itu langsung ke blokir sama sistemnya iPhone kan. Iya, nggak mudah dia untuk bisa nonton. Dan juga saya juga paling di Twitter, Telegram, di browser gitu, Bu. Kalaupun misalkan kayak hakim, yang mulia hakim atau jaksa nanya apa aja yang link-link itu, saya masih tahu, masih hafal apa aja yang saya tonton. Link-link pornografi gitu ya. Kalau memang otak suami saya yang ini, dia kan pelongo aja, orang dia bukan dia nontonnya, tapi dia kayak mengorbankan dirinya, saya yang nonton gitu. Akan bilang ke polisi, ke suamiku, kenapa kok nggak ngaku aja, kataku. Bilang aja memang istri kau yang nonton. Apalah, katanya malu lah nanti aib kau tersebar, dia kayak masih mikirin aibku, sedangkan dia masih melindungi aibmu, malah kamu yang menjelekkan suamiku. Menjelekkan suamimu, kamu benci karena dia kok diam. Aku kan sampai bilang ke forensik, saya mau cerai kalau sudah kasus ini. Karena kayak aku selalu mikirnya malu punya suami yang kayak gini, tapi ternyata suamiku juga ternyata baik kan, lebih melindungi, dia punya cara sendiri. Iya, Bu, kayak sampai kayak jarum, skillet untuk cukuran, gunting, pisau, tali yang kayak berbuat pemikiran aku yang selalu mau gitu kan, sampai disimpan semua sama suamiku. Karena kan. Suami tahu, karena ada kecenderungan untuk itu ya, jadi takut ya. Kayak aku juga merasa berdosa banget kan, kayak aku udah zolim banget kayaknya sama suamiku, karena aku udah kurang ngajar. Kalau bahasanya tuh suami takut istri gitu lah, Bu. Jadi itu aku memang agak keras lah sama suamiku. Kayak merasa bersalah kayak. Ya, makanya aku sekarang tuh kayak walaupun udah di laporan UU ITE, saya tetap bersuara gitu, Bu, karena kayak membuktikan kalau memang bukan suami saya pelakunya. Kalau memang suami saya pelakunya, udah saya Bu, dianya, Bu. Iya, karena kamu ini di mana aja kan selalu jawabanmu sama, nggak berbelit-belit, nggak berbelok-belok, dari awal sampai akhir selalu sama. Tapi kenapa fakta ini tidak bisa meluruskan dan menegakkan gitu ya? Malah justru suami yang jadi korbannya. Aku bingung juga kenapa kayak kejelekan kami sebagai orang tua, kayak aib-aib kami malah dijadikan bukti. Apa hubungannya sama kasus pencabulan? Namanya gitu, rumah tangga kan selalu ada masalah kan ya. Ada masalah, ada berantem, ada apa. Tapi kan itu bukan ranahnya untuk membahas itu semua kan. Fokus kita di sini kan untuk pencabulan anak ini kan. Kenapa sih Pak D itu tiba-tiba dibilang bersih, tidak ada bukti? Itu yang buat aku kesal, Bu. Kenapa gitu? Emangnya kalau orang itu harus ada CCTV-nya, harus ada saksi matanya gitu. Nah itu dia. Kalau dia ada CCTV sama saksi mata, tapi seharusnya kan bisa melihat ya, karena beberapa kali sekilas kita melihat anak 2 tahun aktif kayak gini. Buat yang punya anak ya mungkin ya bisa tahu ya. Beberapa kali ditanya, siapa yang pegang? Pak D, jawabnya gitu. Anak ini padahal bukan yang kayak gimana, dia sambil main gitu kan ya, sambil main. Pak D, yang tadi yang saya herannya waktu di rutan kan duduk di sebelah saya, waktu tanya, loh emang sama Pak D kamu diapain? Pegang-pegang apa? Langsung gitu kan dia nunjukin. Langsung anak seusia segitu. Kalau untuk didoktrin atau dikondisikan dan dengan gerak seperti itu ya nggak mungkin sih. Nggak bisa, Bu. Anak saya tipenya keras. Dia disuruh makan aja susah. Dia disuruh diem aja dia nggak mau. Dia aktif. Gimana coba saya ngajarin dia? Itu diajarin dalam arti menyuruh dia yang melakukan ini kan, karena itu memang yang dia rasakan. Siapa yang benar-benar megangnya buat pipisnya sakit. Aku kan sempat juga buat video. Kutanyain semua kan, apa Pak D, apa Mas Robi. Mas Robi itu anaknya Pak D itu kan, apa suamiku si Papi kan. Tetap jawabnya Pak D. Ditanyain siapa yang pegang pipis kakak Sila, tetapnya Pak D. Ini ada yang bertanya. Dan terlihat ini maksudnya tuh
apa sih yang menguatkan sampai sebegitunya? Maksudnya itu menguatkan dugaan kok sampai papanya ini di penjara gitu. Ya itu tadi seperti dibilang bahwa histori chat WA suami sama istri ini karena mereka ada masalah sama anaknya begitu terungkap kan berantem terus Kak. Sementara si mama ini, si istri ini kalau aku lihat tipikal orang yang meledak-ledak gitu loh, emosional gitu. Sementara si papa itu tipe orang yang menenangkan, jadi kayak kalem, tenang tapi jalan gitu loh. Logika berpikirnya itu tenang tapi berpikir ini harus bijak seperti ini. Sementara mama nggak terima, ini harus begini gitu. Jadi karena itu akhirnya jadi berantem sehingga ibu korban merasa saya udah nggak cocok dengan kayak gini, tahu anaknya diginikan aja kok diem aja, jadi sehingga merasa benci gitu kan, benci, mau cerai itu akhirnya jadi korban lah ya. Dan juga si istri ini justru ibu korban lah yang nonton link-link pornografi gitu loh, karena merasa kayaknya ada gangguan lah, mungkin internal ya kan, sudah nggak nafsu atau gimana atau bagaimana, nggak ngerti, itu urusan mereka. Tapi ibu korban ini merasa dia suka hafal ya link-link yang apa semua, tapi justru itulah yang dituduhkan ke suaminya, jadi ke papanya. Dianggap tapi otak mesum. Dianggap bahwa bapaknya ini otak mesum gitu, otak mesum, dan suaminya ini sadar betul dia nggak tahu tentang link-link porno itu, tapi diakuinnya ya itu saya yang buka-buka link, karena ternyata ya itu tadi papanya ini, papa dari si korban atau suaminya dari Ibu Cinta ini, dia tuh nggak mau aib dari istrinya itu sampai kesebar. Ya itulah yang menjadi pedoman bahwa inilah yang pelakunya, yang dimana juga ada chat bahwa anak ini setelah mengalami permasalahan ini trauma, sempat nggak mau ngomong ya, lama nggak mau ngomong, diperiksa ke psikolog pun susah ya, nggak ngomong. Psikolog kemarin kan setelah 5 kali asesmen. 5 kali asesmen itu nggak mau ngomong ya. Gelar perkara pun Bu, gelar perkara ditanyain, si anak ini belum mau ngomong. Itu psikolog UPTD Balikpapan, dia sendiri ngomong di gelar perkara pun si anak belum mau ngomong, belum ada hasil. Kenapa tiba-tiba suami ditetapkan tersangka, tiba-tiba dia bilang ada video si nama papi. Itu yang buat aku kayak, yang harusnya unit perlindungan perempuan dan anak harusnya kan lebih gitu, kayak membela kami kan, perempuan dan anak, tapi kenapa mereka merahasiakan dan mereka juga kayak menyembunyikan gitu. Terus jadi karena anak itu nggak mau ngomong, nggak mau apa, sehingga ada chat suami yang maksudnya ngasih tahu ke ibunya, pikirnya itu kasih tahu anak lah biar mau ngomong, ya kan, seperti yang diceritakan. Kenapa? Tapi ibunya convertnya ngomong beda kan, anak ini kalau sama ibunya bisa ngomong lah, maksudnya bapaknya itu udahlah ajarin tuh anak itu supaya kalau ditanya itu jawab seperti yang ada, yaitu kayak Pak Dela apa, supaya cepat selesai. Doktrin itu bukan didoktrin, oh kamu di harus begini-begini, enggak. Doktrin anak 2 tahun itu susah loh guys. Mendoktrin anak 2 tahun itu nggak semudah lu bayangin ya. Kecuali lu anak nurut, kalau anak aktif nggak mungkin, nggak bisa gitu. Ya itu maksudnya papanya itu bukan mendoktrin untuk menyalahkan Pak D atau gimana, tetapi untuk doktrin, udahlah anakmu tuh ajarin kalau ditanya biar jawab, biar cepet selesai. Karena dia nggak mau ngomong. Karena anaknya nggak mau ngomong, maksudnya tuh suruh ngomong, anakmu tuh doktrin suruh ngomong, itu dipermasalahkan ya di situ. Nah, ini ada yang tanya, kalau sama Pak D anaknya takut juga nggak sekarang? Nggak tahu kan, belum pernah ketemu. Nggak tahu, karena memang setelah permasalahan ini nggak diketemukan ya, gitu. Nah iya, kalau saya jadi Kasinta habis tuh Pak D lewat jalur profesor, saya asli Balikpapan, banyak juga yang ngomong, beberapa orang sekitar saya, nggak apa-apa, juga nggak apa-apa kan jadi pahlawan ya, nggak apa-apa. Saya pun Bu, setelah suami kemarin gelar pers, udah Kaltim kan gelar pers, kayak menampilkan suamiku kan.
sakit hati aku kan kayak, ya kan bukan suami saya pelakunya, kenapa sampai suamiku kayak digiring pakai baju tahanan, diborgol, dikasih lihat ke wartawan rame-rame kayak gitu. Kayak sesudah itu kan pasti aku marahin suamiku di Polda. Makanya kataku, menurut kata aku, mending aku si Pak D itu, aku masuk penjara kasus pembunuhan, tapi hatiku lega, Pak D itu tapi mati. jadi pahlawan, Ya. tapi Pak D itu mati. Pak D itu mati, nggak ada bakal ada korban lagi. Kataku kan, biar aku berdosa pun, aku masuk penjara pun ditakutin sama napi lain, kasus pembunuhan nggak bakal ada yang berani yang ganggu. Kalau kayak suamiku udah pendiam, udah lembek, dijadikan kasus pencabulan, jadikan korban lah ya. Jadi kayak itu bakal dibenci sama napi lain. Itu kayak aku pikiran aku tuh, kenapa kau tidak nurut kata aku mending aku ini di penjara, kataku, karena aku udah nggak ada orang tua lagi, hidupku udah biasa keras, karena aku memang keras lah. Sedangkan suamiku tuh dia masih cemara, mama papanya ada, adiknya ada, dia hidupnya benar, berpendidikan juga, kerjanya ada. Kayak kenapa harusnya kau nurut kata aku, biarin aja aku si Pak D itu kemarin, aku masuk penjara kasus pembunuhan, daripada dia kayak dijadikan tersangka, dipenjarain sama hal yang tidak dia lakukan. Itu kan kayak sakit hati banget aku. Makanya aku tetap bersuara, aku mencari keadilan. Aku udah dilaporin UITE, tapi tetap aja aku kayak up terus beritanya, jangan sampai tenggelam. Mau ada yang ngancem kayak saya nggak takut selagi dia manusia. Serahkan sama Tuhan aja. Makanya kataku, mau si Pak D itu ditangkap, bisa ditangkap atau enggak, terserah. Yang penting saya udah mendoakan, saya sudah baca Al-Jabar, satu nama-nama orang yang zolim, hidup kalian nggak bakalan tenang. Ya. Karena saya pakai jalur langit. Betul. Saya anak yatim piatu. Jadi kalian yang menyakitin kami bakal terima sebab akibatnya. Hukum timbal balik itu pasti ada, Bu. Apa yang mereka perbuat pasti mereka akan kena juga. Karma itu pasti ada. Karma itu pasti ada. Makanya saya selalu bilang, nggak usah takut, nggak usah gentar, nggak usah berkecil hati, nggak usah coba jalani semuanya. Semua ada batas, ada waktunya. Tuhan. Sempat kayak udah di Palembang, Bu, udah sempat kayak capek kan, karena kayak cari uang tuh susah, Bu. Kayak anak aku kan masih kecil, kayak pemasukan tuh nggak ada. Tapi masih ada lah orang kayak membantu, kayak Pak Andre itu kan dia masih kayak Pak Andre yang ngebantu supportnya, kasih Pak Andre itu yang duit ya, kasih uang makan per bulan, kasih uang tiket pesawat bolak-balik, pokoknya semua itu Pak Andre kayak. Tapi kan aku kayak orang yang nggak enak kan, aku nggak berani minta, Bu. Kalau yang kayak ini kan nggak berani aku. Jadi kayak capek aku tuh kan, kayak aku nggak mau nyusahin orang juga, kayak jadi aku tuh udah, aku kan alergi obat, nggak bisa minum obat. Jadi aku kemarin minum obat lebih dari 10 butir lah, Bu, obat-obat warung, obat keras juga kan, kayak Paramek Wodlex gitu kan. Aku minum lebih dari 10 butir. Ketelan kan, bukannya mati overdosis, Bu, malah aku ketiduran seharian. Ya, itu sama Tuhan disuruh istirahat. Ingat, manusia boleh berencana, tapi tetap hasil keputusan kedaulatan ada di tangan Sang Pencipta. Iya, makanya kayak masih dikasih kesempatan. Aku bangun langsung muntah kan, sampai muntah aku hijau, kayak hijau. Mungkin obat udah larut obatnya kan, udah larut kan itu. Jadi kayak muntah. Jadi kayak asam lambungnya itu mungkin ya. Kayak aku tuh masih dikasih kesempatan buat benar-benar membuktikan, tapi kayak ya Allah, kataku kan, kayak kalau memang aku masih disuruh tetap hidup, kayak permudahkanlah, jangan dipersulit. Kayak memang dalam pernikahan kami nggak ada masalah, nggak ada kayak ujian-ujian yang berat-berat. Cuman kataku ini udah di luar, kayak ini udah berat banget ya Allah. Kayak anakku udah jadi korban, suamiku udah ditangkap, dan aku juga dilaporkan. Kayak kenapa kayak udah bertumpuk gitu, kayak udah jatuh ke tempat tangga gitu, ya. Capek banget kayak rasanya tuh. Percaya aja, ujiannya kan bertumpuk-tumpuk, nanti kalau udah dapet berkahnya juga akan bertumpuk-tumpuk. Iya. Berkatnya pasti akan bertumpuk-tumpuk juga, asalkan harus kuat, tahan uji, tetap yakin dan berjuang yang terbaik. Iya, tetap kayak aku juga nggak usah takut. Aku nggak takut, Bu. Aku malah
aku yang trauma itu kayak aku tuh harus melawan diri aku sendiri, kayak aku tuh nggak bisa dengan kata Balikpapan, kayak aku setiap kata Balikpapan tuh kayak ngapain sih aku harus ke situ, ngapain sih kalau saya nggak ke sana nggak mungkin terjadi. Kayak di pesawat dari Palembang ke Jakarta masih tenang, nah dari Jakarta ke Balikpapan udah mulai itu aku gemeter, tremor, nangis, sesegukan. Ya, kayak keinget gitu ya, Kayak masa aku kan lalu, masa pertama gelap kali gitu. datang ke Balikpapan sama anak masih umur setahun kan, masih kecil. Suamiku masih ada kan, kayak kami datang ke sini sama-sama masih ketawa-ketawa, kok bisa tiba-tiba kayak bermasalah kayak. Tapi kalau saya harus datang ke Balikpapan untuk menyelesaikan ini kan, makanya sepanjang pesawat saya nangis kan, sampai orang-orang yang di samping saya, orang-orang tuh kayak ngelirik juga kan, kayak nangin kan. Kayak aku tuh nggak minum obat penenang, Bu, karena aku juga nggak mau ke psikolog. Walaupun aku juga sudah konsultasi via Halodoc, udah dinyatakan stres akut lah bahasanya tuh, tapi aku nggak mau ke psikolog langsung, karena kayak trauma juga kan, kayak takut lah nanti malah cari-cari kesalahan lagi kan. Bukannya kayak karena merasa serba salah ya, nanti ini salah itu salah, jadi kayak merasa. Iya, sedangkan obat penenang itu juga harus ada resep dokter kan. Takut kecanduan juga, Bu. Jadi kayak aku tuh nyari solusi lain lah buat ini, menenangkan diri gitu. Iya, jadi ya sudah dijalanin aja. Besok kan sidang, kita doakan yang terbaik. Ingat kata pepatah bahwa manusia boleh merencanakan apapun juga. Tapi hasil tetap ada di tangan Tuhan Sang Pencipta. Ya, aku makanya bilang kemarin di podcast Pak Uya juga bilang kan, kayak aku tuh kayak yang melindungi Pak Ade itu cuma manusia, kata, entah keluarganya atau pejabat atau siapa pun, cuma manusia, kata. Tapi yang melindungi saya itu jalur langit, kata. Iya, betul. Kita pakai jalur langit. Iya. Bantuan terus berdatangan. Betul. Kayak aku pun nggak dibolehin buat nyerah duluan kan. Kayak kebenaran tuh pasti terungkap. Sepandai-pandainya orang nyimpan bangkai pasti bakal kecium juga gitu. Pasti. Percaya tinggal aja. Waktu aja yang menjawab gitu ya. Siapa yang kena azab duluan. Jadi dari sini banyak yang dituduhkan ini buat pemirsa sekalian semuanya ya. Herannya itu masih ada aja yang komen yang negatif, dalam arti dibilangnya lah ini eksploitasi anak lah, dibilangnya lah untuk cari duit lah dengan eksploitasi anak, ya kan? Dibilang, jadi akhirnya cobalah kalian berpikir sebelum kalian itu komen, sebelum kalian itu melakukan, coba dipikir, karena suatu saat kalau kondisi itu ada di kalian ada di kondisi seperti itu, gimana perasaan kalian gitu. Sudah diuji anak kalian jadi korban pelecehan, udah gitu sekarang suami juga di penjara, dituduh sebagai pelakunya, ya kan? Dan Ibu Sinta sendiri sekarang sudah dilaporkan undang-undang ITE karena ketidakpahaman beliau sebagai orang awam yang polos berjuang mencari keadilan untuk anaknya, ya kan? Untuk anaknya. Nah, di sini ada beberapa yang bisa saya katakan bahwa buat kalian semua yang di luaran sana, siapapun, ya, jikalau kalian merasa ini sebagai suatu ketidakadilan, apa yang bisa kalian lakukan? Apa yang bisa kalian bantu terhadap kasus ini? Jangan kalian heboh urusin itu artis-artis. Artis itu masih kaya raya, ya. Banyak yang masyarakat di dalaman daerah seperti ini, justru mereka itu harus berpindah-pindah hanya untuk menyelamatkan diri, hanya untuk cari aman kadangkala, ya kan. Tapi malah kadangkala apa yang terjadi? Banyak orang yang di sekitar yang tahu berusaha malah tutup mulut, tutup mata, karena nggak mau terlibat. Nah, jadi kejahatan ini terjadi ya
Karena dari sebagian besar dari kalian, dari kita semua, nggak sepakat untuk memerangi. Nggak sepakat untuk berjuang sama-sama. Menegakkan keadilan, memberantas kejahatan. Jadi kalau kalian bilang, ayo berantas kejahatan. Berani nggak kalian melawan siapapun? Masa sih Balikpapan ini mungkin nggak orangnya berapa, ya kan? Satu di luar Balikpapan berapa? Masa kalah sama satu ini? Ya, buat kalian semua yang terlibat, baik para kepolisian, kejaksaan, kehakiman, kita tidak merendahkan, tapi biarlah semesta yang akan menunjukkan. Dan apa jikalau ternyata kalian sadar, sesadar-sadarnya, kalian tahu setahu-tahunya, tapi kalian bungkam dan malah mengolahnya. Ingat, laknat Tuhan jauh lebih menyeramkan. Ya, jadi kita tidak mendoakan apapun, tapi biarlah. Jadi jangan merasa bahwa kita menyumpahi, ya, enggak. Tapi apa yang perbuatan mereka sendiri nanti bakal mereka yang terjadi. Jadi jangan pernah menyalahkan siapapun jikalau ada musibah terjadi. Karena terkadang kala itu adalah sebagai suatu bentuk laknat dari Tuhan, hukuman dari semesta untuk kita. Jadi jikalau ada apa-apa terjadi, kita harus sadar diri. Kenapa, ya? Ingat, kita ini hanya butiran debu di hadapan Sang Pencipta. Jikalau kalian merasa punya uang, jikalau ini bukan hanya untuk Pak D, ya, ini untuk seluruhnya, untuk seluruh kalian semua. Jikalau kalian merasa kalian punya uang, kalian punya jabatan, kalian bisa membeli semuanya. Ingat, ada satu yang tidak bisa kalian beli, yaitu fakta dari Tuhan, karma dan laknat dari Tuhan. Tidak bisa kalian hindari, tidak bisa kalian beli kebenaran yang dari Tuhan dan alam semesta. Pegang itu, karena uang dan jabatan itu hanya titipan, hanya titipan yang kapanpun, sewaktu-waktu bisa diambil. Dan kita hanyalah butiran debu. Sekali tiup, jikalau Sang Pencipta izinkan, kita akan luluh berantakan dan menjadi debu. Jadi, apa yang mau kalian perbuat hari ini, satu prinsip dari saya, hari ini lakukan yang terbaik yang bisa dilakukan. Anggap kita nggak akan pernah tahu umur kita, betul nggak? Ya. Kita tidak akan pernah tahu kapan kita akan berpulang, ya nggak? Iya. Berpikirlah seandainya malam ini atau besok pagi kita dipanggil pulang oleh Sang Pencipta. Apakah kita siap? Apakah kita sudah melakukan yang terbaik? Apakah kita siap untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan dan tindakan kita? Itu saja pesan saya. Jangan pernah merasa kau punya uang, kau punya jabatan, umur tidak bisa dibeli. Betul nggak? Benar. Musibah tidak bisa kau hindari. Dan sakit penyakit pun bisa menghabiskan uangmu, tapi tidak menyembuhkan. Betul? Betul. Tapi walaupun kita sebagai orang benar, tersesah, tertindas, tapi ingatlah, kita masih diberikan kesehatan. Kita masih diberikan keselamatan. Dan pada waktu yang tepat nanti akan diberikan kemenangan. Amin ya Allah. Ambil hikmahnya ini. Ada sesuatu. Semua tidak akan mungkin bisa terjadi tanpa seizin Sang Pencipta. Anggap ini sebagai suatu bentuk pembelajaran untuk membentuk dirimu jadi lebih baik. Jadi lebih menyayangi suamimu. Iya.
jadi lebih melihat, membuka matamu lebar-lebar bahwa engkau sudah mendapatkan seorang suami yang terbaik. Iya. Sudah takdir kayaknya. Takdirmu akan menjadi lebih baik jika kamu akan berubah menjadi lebih baik lagi. Ambil hikmahnya, ya. Iya. Rangkul semuanya, lalui semua badai ini dengan baik dan keluarlah sebagai pemenang. Iya. Jangan merasa aku orang nggak punya. Aku ini apa? Perkatakan, aku anaknya Tuhanku. Aku anaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Muslim, Iya. aku anak raja. Biarlah ini semua terjadi. Aku kuat, tapi ujian hidup itu pasti akan ada akhirnya. Ya. Sehabis hujan badai akan selalu ada pelangi. Nantikan itu. Imani itu. Iya. Semua sekarang kita serahkan kepada kuasanya Tuhan Sang Pencipta, jalur langit saja. Iya, jalur langit. Ya, sepakat kita serahkan sambil melakukan yang terbaik. Nyatakan, Tuhan tunjukkan jalurmu. Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Kalau yang buta dan dengan sengaja bungkam, ya, biarlah mereka menerima balasannya nanti. Ya, apapun yang terjadi, ayo kita berjuang. Saya pun juga berusaha membantu semaksimal mungkin. Jujur, saya sebagai seorang pengacara juga sudah terlalu muak. Iya. Capek saya. Karena ya itu tadi. Banyak sekali hal-hal saya tuh seringkali melaporkan adanya permasalahan, laporan-laporan, sudah kasih bukti, sudah kasih ini, itu selalu dibilang kurang bukti. Sampai saya tuh pernah saya tuh sampai ngomong gini, ya maaf kata mungkin nggak sopan ya, tapi saya sudah capek manusia saya. Iya. Saya sampai bilang, Bapak, walaupun punya jabatan saya nggak takut, Bapak udah gini aja. Sekarang Bapak nanti ini duduk dia manis saja ya. Biar saya yang kerja, saya yang cari buktinya semua. Bapak kasih surat wewenang. Karena saya rakyat jelata yang tidak bisa melakukan dan yang bisa dan mempunyai kewenangan untuk mencari seluruh bukti-bukti itu hanya kepolisian. Iya. Bapak kasih tugas saja ke saya, kasih mandat, tanda tanganin, saya yang kerja. Nanti begitu dapat saya presentasikan. Jujur secara manusia saat itu saya lagi gondok gitu loh. Kenapa harus saya? Saya ini bukan detektif, saya ini hanya pengacara dan saya bukan polisi. Gitu. Ya. Dan kadang saya tidak hanya menyalahkan kepolisian, itu hanya beberapa oknum aja. Suatu keadaan kondisi yang tidak bisa dihindari. Terkadang juga dari pihak kejaksaan juga ada, kehakiman juga ada, pengacara pun banyak yang banyak. Saya seorang pengacara. Kita bicara manusianya ya. Maka itu jangan lihat apapun gelarnya, lihat aja sebagai manusia, daging kita ya. Pemuka keagama juga, pendeta, saya Kristen ya. Pendeta juga banyak yang ada yang laki-laki, betul ya? Nah, kalau Muslim apa itu biasanya? Ustadz juga banyak yang melekat. Banyak. Jadi jangan lihat gelarnya, lihat manusianya. Percaya dengan hikmat. Nah, kebetulan saat ini malam ini kita kedatangan dari kuasa hukum yang sebelumnya ya, Bapak siapa? Mari Pak, masuk aja Pak. Halo Mbak. Salam kenal Pak. Iya. Sorry loh, saya telat. Kami meyakini dan percaya bahwa klien kami tidak bersalah. Kita belajar hukum dasar ya, betul. basic ya. Pada dasarnya saksi itu kan ada dua macam ya. Iya. Ada itu. Nah terus yang kemarin 7 saksi itu gimana itu? Bukan? Ya, dapat saya simpulkan bahwa saksi itu tidak relevan. Sehingga kami sampaikan. Nggak ngerti, nggak kenal. Nggak kenal. Lah kok bisa dihadirkan saksi ya? Nanti besok kita tanyakan kepada jaksa. Oh iya.